Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita berjumpa kembali ya di channel ini untuk sharing tentang uh, SMA Unggul Del ya. Jadi kalau misalnya adik-adik atau kawan-kawan yang mau melihat khususnya ya yang kelas 9 SMP di tahun 2020 ini yang mau mencoba nanti SMA Unggul Del itu di tahun 2021 sekitaran bulan 3 atau di Maret. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan matang. Nah, dengan cara mungkin adik-adik bisa mengikuti bimbingan atau privat atau berbagai jenis yang lain. Nah, itu tergantung daripada kesiapan adik-adik, dan hal-hal yang perlu mendukung adalah dengan mencoba melihat soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi memang inilah yang perlu kalian persiapkan di tahun 2021 ini. Nah, jadi supaya adik-adik bisa sedikit mengetahui tentang informasi-informasi di SMA Unggul Del, nah boleh dikunjungi di websitenya langsung di sma.del.ac.id ya. Nah, silakan dikunjungi langsung di sana, atau boleh mau melihat SMA unggul yang lain, SMA Plus Yasop, SMA Plus Matauli, SMA Plus Litong Niuta, SMA Plus Sipirok, kemudian SMA Plus ya yang ada di Kota Medan juga ada ya. Jadi silakan dilihat di sana. Nah, jadi buat adik-adik kami semuanya, nah di sini di video kali ini saya akan sharing tentang beberapa hal yang perlu kalian persiapkan gitu ya. Nah, kita melihat di tahun 2020 ketika ujian di bulan 3 ya. Nah, banyak yang mengatakan siswa-siswi ketika saya mengikuti di Medan, ujiannya dilaksanakan di Universitas Sakai Penomensen, banyak menyatakan soal itu terlalu sulit gitu ya. Nah, jadi memang komposisinya ya sudah didesain supaya memang siswa-siswi yang mengikuti ujian masuk di SMA Del itu memang adalah siswa-siswi yang berkualitas ya, memiliki nalar tinggi ya, dan memiliki pribadian karakter ya. Makanya konsepnya juga di SMA Unggul Del itu kan jelas, yaitu 3M ya. Nah, jadi itu harus diingat, yaitu Martuhan, Marroha, Marbisuk gitu ya. Jadi itu ada 3 yang perlu kalian pahami di SMA Unggul Del gitu. Nah, jadi di tahun 2020, nah kita bisa melihat hasilnya bahwasannya kan di sana kan ada dua jurusan, yaitu untuk jurusan yang IPA atau dibuat dia PMIA, kemudian untuk jurusan IPS ya PIIS. Nah, di situ sudah dibagi menjadi 2 gitu. Nah, dari berbagai sekolah mengikuti ujian ini, ada yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Pulau Bali, Sumatera, kemudian dari Jayapura juga ada. Dan kalau kita perhatikan yang menang juga ada dari Jayapura gitu ya. Nah, bisa nanti kalian cek di website kita di ruangparabintang.com atau dikunjungi langsung di websitenya Del ya. Nah, jadi di sana kalau adik-adik perhatikan ya, adik perhatikan di sana banyaknya siswa yang lulus itu hanya sekitar 129 yang jurusan IPA dan 31 yang jurusan IPS gitu. Jadi sekitar 160 ya, 160 siswa gitu. Jadi nah, inilah yang memang menjadi unggulan ya, artinya siswa-siswi terbaik dari seluruh siswa-siswi yang mengikuti ujian. Ada di Jakarta juga, ada juga di Medan ya. Nah, jadi memang inilah yang sangat
menantang gitu. Jadi memang SMA unggul ini ya memang banyak yang digemari oleh siswa-siswi di luar daerah juga ya. Banyak juga misalnya di daerahnya di Batam juga, di Jambi, di seluruh provinsi lah. Jadi hampir banyak mengikuti ujian ini dari berbagai provinsi gitu. Nah, jadi untuk tahun ini kalau kita lihat ya kan, nanti kita belajar dari tahun 2020 untuk adik-adik yang persiapan di tahun 2021 khususnya kelas 9 SMP di tahun ini, maka harus kenal dulu gitu apa-apa saja yang memang harus kita persiapkan gitu kan. Nah, jadi boleh dilihat di website di channel ini ya, tentang soal-soalnya bisa dilihat juga. Nah, jadi adik-adik jangan salah ketika misalnya di soal tahun 2020 itu nggak keluar juga karena memang soal tidak diberikan gitu. Nah, yang mau kita bahas kali ini adik-adik kami semua, kita fokus kepada SMP yang atau sekolah menengah pertama yang menyumbang siswa-siswi terbaik mereka untuk lulus di sana gitu. Nah, di sini saya akan coba analisis dan coba berbagi. Nah, SMP atau sekolah menengah pertama mana dan daerah mana yang bisa menjadi 10 terbaik dari seluruh SMP yang ada di Indonesia, yang bisa menyumbang siswa-siswinya bisa masuk ke SMA Unggul Del. Nah, jadi dari 129 siswa yang IPA, kemudian 31, berarti sekitar totalnya 160 siswa yang diterima di tahun 2020. Nah, bisa nanti dicek di website ya. Nah, jadi untuk untuk SMP atau sekolah menengah pertama yang menjadi urutan pertama yang sangat-sangat spektakuler ya kan, karena SMP ini bisa menyumbangkan atau menciptakan siswa-siswinya bisa lulus di SMA Unggul Del gitu. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang menjadi mungkin cara-cara dari berbagai sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk yang pertama, adik-adik boleh lihat yang namanya SMP RK Bintang Timur Siantar. Nah, dari SMP RK Bintang Timur Siantar, kalau saya perhatikan tiap tahun SMP ini selalu memberikan hasil yang terbaik gitu ya. Nah, di tahun 2020 semalam SMP RK Bintang Timur Siantar menjadi peringkat pertama yang menyumbangkan siswa-siswinya bisa lulus di SMA Del ya, yaitu di sekitaran 24 orang. Nah, 24 orang ini artinya di jurusan MIA itu sekitar 19. Nah, tetapi di jurusan IPS mereka kosong ya, 0 ya. Tetapi di cadangan mereka ada 5. Jadi cadangannya ada sekitar 5 orang. Nah, mereka bisa menyumbangkan sekitar 24, tapi yang pasti lulus itu sekitar 19 gitu ya. Nah, itu untuk SMP RK Bintang Timur Siantar. Nah, untuk profilnya nanti kita akan coba lihat ya, di mana sih SMP RK Bintang Timur Siantar ya. Nah, jadi kita lihat nanti profilnya. Boleh kamu lihat nanti di mana sih SMP RK Bintang Timur Siantar, dan mereka ini ada sekitar 24 orang gitu loh. Berarti memang pembelajarannya mungkin sudah bagus ya, dibina oleh guru-guru yang terbaik dan bisa lulus di sana gitu. Nah, kemudian yang kedua ada di peringkat kedua itu adalah SMP swasta Santo Thomas 1 Medan ya. Nah, SMP swasta Santo Thomas 1 Medan. Nah, jadi adik-adik boleh lihat di SMP swasta Santo Thomas Medan ini ya, alamatnya jelas memang di Jalan Es Parman. Nah, boleh adik-adik lihat di sana, boleh dikunjungi di websitenya langsung, boleh dicari di Google. Nah, SMP ini adalah salah satu sekolah Katolik juga, sama dengan RK Bintang Timur Siantar juga Katolik ya. Nah, mungkin bisa nanti disurvei secara langsung ya, bagaimana kekuatan daripada siswa-siswi
SMP Bintang Timur Siantar, SMP San Thomas 1 dan Bintang Timur Siantar. Nah, berapa sih jumlah yang disumbangkan oleh SMP swasta Santo Thomas 1 Medan? Yaitu untuk jurusan MIA sekitar 12 orang, untuk jurusan IPS-nya ada sekitar 7 orang, tapi di cadangan mereka nggak ada, 0 ya. Jadi totalnya 19, jadi hampir sama sebenarnya dengan SMP RK Bintang Timur Siantar, jadi hampir bersamaan, 19 yang pasti masuk gitu. Nah, jadi cadangannya mereka nggak ada, jadi sekitar 19, jadi 19 orang lah gitu. Kalau tadi SMP RK itu sekitar 24, tapi yang sudah pasti masuk itu ada 19, jadi sama. Nah, kemudian di peringkat yang ketiga boleh kita lihat di sini ada SMP Santa Lucia ya, ada SMP Santa Lucia Dolok Sanggul. Nah, jadi boleh dilihat di sini. Nah, berarti kan dari semua ini ternyata sekolah-sekolah Katolik itu mendominasi ya masuk di Del ya. Nah, jadi ada SMP Santa Lucia Dolok Sanggul, yaitu jurusan MIA-nya, jurusan IPA, ada sekitar 6 orang. Untuk jurusan IPS mereka tidak menyumbangkan putra-putri terbaik mereka, 0 ya, tapi cadangannya ada sekitar 2 orang, jadi total mereka 8 ya, jadi 8. Nah, jadi 8 orang gitu ya. Nah, oke, itu untuk yang peringkat ketiga. Dan peringkat keempatnya ada di SMP Budi Dharma ya, di SMP Budi Dharma Baligi. Nah, jadi ada di SMP Budi Dharma Baligi. Nah, SMP Budi Dharma Baligi itu menyumbangkan untuk jurusan IPA ada 5 orang, dan untuk IPS-nya dan tidak ada, 0 ya. Nah, cadangannya ada 1, jadi totalnya ada 6 gitu ya. Jadi dari Budi Dharma Baligi ada 6 ya. Kemudian di peringkat kelima itu ada dari SMP Negeri 4 Baligi. Nah, ini salah satu SMP yang merupakan statusnya adalah negeri ya, bukan swasta. Nah, jadi dari sini mereka menyumbangkan untuk jurusan IPA 2 orang, untuk jurusan IPS-nya 3 orang, tetapi cadangannya 1 orang. Jadi totalnya 6 gitu. Jadi sama seperti Budi Dharma Baligi tadi, tapi sama-sama memiliki cadangan 1 ya. Nah, jadi kalau di Budi Dharma itu yang MIA yang 5, yang IPS-nya 0. Tapi kalau di SMP Negeri 4 Baligi 2 IPA, 3 IPS ya. Nah, jadi cadangannya 1 ya. Itu untuk SMP Negeri 4 Baligi di urutan yang kelima ya, di urutan yang kelima. Nah, boleh kita lihat di urutan yang keenam. Iya, jadi di urutan ke-6 ada dari SMP Negeri 1 Pangururan ya. Dari SMP Negeri 1 Pangururan itu menyumbangkan 3 untuk jurusan IPA, 2 untuk jurusan IPS ya, dan 0 cadangan, jadi totalnya sekitar 5. Nah, jadi itu di peringkat yang ke-6. Nah, jadi SMP Negeri 1 Pangururan sekitar 6 orang lah ya. 5 orang, bukan 6, 5 ya. Jadi adik-adik boleh lihat nanti totalnya. Itu yang peringkat yang ke-6 ya kan. Untuk yang peringkat yang ke-7 dari SMP Budi Mulia Pangururan, masuk lagi di Katolik ya, masih di swasta yang berbau Katolik. Mereka menyumbangkan untuk jurusan MIA ada 2 orang, dan jurusan IPS-nya ada 2 orang, jadi totalnya ada 4. Untuk cadangannya 0 ya, jadi nggak ada mereka cadangan. Itu di peringkat yang ke-7 ya. Untuk yang di peringkat ke-8 ada di SMA Bonapasogit Sejahtera ya. SMP Bonapasogit Sejahtera ya. Nah, itu ada di jurusan MIA 3 orang, kemudian di jurusan IPS-nya ada 1 orang, cadangannya 0, totalnya 4 gitu. Itu di SMP Bonapasogit Sejahtera. Kemudian ada salah satu di SMP ya, yang di peringkat ke-9 ada SMP Kristen Penabur Sumarekon ya. Nah, ini dari Jakarta ya, daerah Jawa, Pulau Jawa gitu ya. Nah, ini MIA-nya 3 orang, untuk IPS-nya kosong, totalnya 3 gitu. Kemudian di peringkat yang ke-10 ada SMP Santo Yosef Pemuda Medan.
MIA-nya 3, IPS-nya 0, cadangannya 0 gitu. Jadi totalnya 3. Nah, jadi inilah SMP yang ada di Indonesia yang menyumbangkan paling banyak siswa-siswinya di SMA Unggul Del. Nah, tetapi yang paling terbaik memang adalah SMP RK Bintang Timur Siantar, menyumbangkan sekitar 24, kemudian San Thomas 1 Medan 19, ya kan. Nah, jadi sangat berbanding jauh dengan SMP-SMP yang lain gitu. Nah, jadi ini yang menjadi gambaran kita. Nah, bagaimana sih mereka membina siswa-siswa ini. Dan adik-adik coba persiapkan lagi diri kalian untuk tetap mempelajari soal-soal yang ada di tahun-tahun sebelumnya, dan minimal kamu juga harus belajar materi SMA sedikit, kemudian materi SMP dan materi yang berbau tentang Olimpiade. Jadi persiapkan itu supaya adik-adik bisa lulus. Saran saya, fokus tetap, artinya berlatih tekun gitu, tidak misalnya merasa kita sudah hebat walaupun kita sudah mengikuti bimbingan atau dengan privat atau dengan yang lain, tetap kita harus fokus belajar gitu. Nah, kemenangan itu pasti hadir di tangan adik-adik ketika adik-adik rendah hati, tekun belajar, mendengarkan nasihat-nasihat dari para orang tua, saudara, dan orang-orang yang lain yang bisa mendukung adik-adik semua. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Inilah yang bisa sampaikan untuk SMP terbaik di Sumatera Utara maupun di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan di pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia yang sangat berkeinginan masuk di SMA Unggul Del. Oke, kita akan lanjutkan video berikutnya. Terima kasih.